Assalamualaikum. Kali ini kita mau berbagi pengalaman melakukan road trip alias perjalanan darat dari Tangerang ke Bali. Tepatnya titik keberangkatan dari Citra Raya Cikupa. Kalau lihat dari Google Maps, kita akan menempuh perjalanan kurang lebih 1.300 km. Sebelum kita melakukan perjalanan, kita sudah memastikan ya kondisi mobil dalam keadaan prima. Tangki bahan bakar juga kami isi penuh saat start dari Tangerang. Nah, tol pertama kita ini adalah pintu tol Bitung. Kita berangkat ini pukul 1:30 siang ya. Kenapa kita berangkat jam segini bukan subuh? Karena biasanya kan orang melakukan perjalanan jauh itu berangkat dari subuh ya. Karena pertama kerjaan pas suaminya masih harus diselesaikan. Juga kedua estimasi kira-kira sampai di Alas Baluran jangan sampai sudah atau masih gelap. Road trip ini membawa penumpang 3 dewasa dan 2 anak. Supirnya ada 2 ya, jadi bisa ganti-gantian. Kalau dirasa sudah agak ngantuk, capek, bisa kita berhentilah banyak-banyak di rest area. Karena rencananya kita nggak pakai transit, nginep hotel untuk istirahat. Jadi langsung bablas aja gitu ke Bali. Tol berikutnya ini adalah pintu tol Tomang. Seperti biasa di sini selalu macet ya. Biasanya ini macet mulai dari Gerbang Meruya. Karena banyaknya volume kendaraan juga banyaknya yang mengambil jalur dari pintu tol dalam kota untuk memotong ke arah Tomang. Berikutnya kita melewati jalan tol layang MBZ. Jujur saya tuh paling suka kalau lewat jalan ini karena bisa melihat pemandangan dari ketinggian dan gak jarang juga kita tuh papasan sama kereta cepat Wush. Jadi bisa sambil ngeliat nih kecepatan si kereta Wush itu cepat apa sih. Tapi jalan tol ini memiliki kontur jalan yang naik turun ya. Jadi perlu kewaspadaan yang ekstra untuk teman-teman lewat sini. Sampai di pintu tol Cikampek, terlihat jalannya sepi ya dari pengendara di saat pintu tol Cikampek yang seluas ini. Untuk informasi aja, kita berangkat ke Bali menggunakan kendaraan Mazda 2 hatchback tahun 2019. Dan saat berangkat ke Bali ini tahun 2022. Untuk bahan bakar menggunakan Pertamax, rata-rata kecepatannya di 110 km per jam. Nah, total konsumsinya bahan bakar selama perjalanan adalah 15,8 km per liter. Sampai di gerbang tol Palimanan, waktu sudah menunjukkan pukul 5 sore dan di sini kita nggak tap ya, kita cuma lewat aja. Saat maghrib beristirahat di rest area tol Kanci. Sebetulnya kita sering berhenti sih di rest area, tapi videonya cuma ada ini satu aja. Di jembatan Kalikuto ini merupakan landmark yang berada di ruas jalan tol Semarang ke Batang, juga berfungsi sebagai penghubung Kabupaten Batang dengan Kendal. Di pintu tol Kali Kangkung di sini lumayan biaya tapnya ya, sekitar Rp357.500 lah. Dan waktu sudah menunjukkan pukul 8:30 malam. Pintu tol Banyumanik di sini kita tap aja, tapi untuk cek saldo ya, jangan sampai kalau saldo kita habis alias kosong. Pintu tol Warugunung di sini waktu sudah menunjukkan pukul jam 1 pagi. Anak-anak juga pulas di belakang tidur. Sebetulnya bawa Mazda itu road trip fun to drive ya untuk si drivernya.
Tapi menurut aku sih, karena kita bertiga dewasa dan 2 anak, mungkin sempit kali ya, dengan banyak bawaan dan penumpang yang pas gitu. Jadi untuk selonjoran itu udah gak ada space lagi. Tapi bisa diakalin dengan cara pasang roof rack sih ya. Jadi barang-barang di dalam mobil itu bisa taruh di atas roof rack. Memang sih pertimbangan suami itu gak mau pasang roof rack karena Mazda itu kan mobil kecil ya, mobil hatchback. Jadi kayaknya aneh gitu bagi dia kalau ada mobil Mazda yang dipasang roof rack. Padahal mau pasang-pasang aja ya kan, mobil-mobil kita. Ya begitulah, pas suami lebih mementingkan keindahan. Ini Tol Tongas. Tol Tongas adalah tol terakhir kita di Pulau Jawa sebelum melakukan jalan non-tol menuju ke pelabuhan Ketapang. Wah, pantas aja ya tadi ketemu macet, ternyata ada truk tebu yang keguling. Ya Allah, mudah-mudahan gak ada korban jiwa ya, amin. Ini bentukan mobilnya sampai nggak jelas lagi nih. Ya Allah, kasihan banget. Apakah supirnya mengantuk sampai keguling ya? Ini tebu-tebunya lagi diangkutin ya, dipindahin ke truk satunya. Mudah-mudahan cepat selesai dan jalanannya lancar kembali ya Pak. Semangat-semangat. Masya Allah, sampai juga di Alas Baluran, jalan penghubung dari Situbondo ke Banyuwangi. Kita lewat tepat saat matahari pagi bersinar, jadi menambah keindahan Alas Baluran yang daunnya lagi kering. Tapi kalau sudah memasuki musim penghujan, pepohonannya subur kok. Jadi daun-daunnya juga lebat lagi. Untuk kondisi kontur jalanannya bagus ya, mulus, nggak berlubang atau rusak. Di sini juga kita bisa lihat monyet berkeliaran di sisi jalan. Saat lewat di sini, vibes-nya macam di luar negeri gitu nggak sih? Hahaha. Kita sengaja berangkatnya itu di siang hari karena kalau malam hari itu lampunya, penerangannya mirim sekali. Sedangkan yang lewat juga sedikit nih, bisa dilihat ya kan, ini siang hari aja yang lewat cuman sedikit. Karena kita berangkat ke Bali itu bukan di hari libur. Kalau kalian melewat sini hari libur, musim libur gitu ya, kayak akhir tahun, walaupun kalian lewatnya di malam hari itu nggak masalah karena banyak pengendara lain juga, jadi bisa beriringan. Sampai di Patung Gandrung, teman-teman bisa berhenti di sini dan foto bareng patungnya karena patungnya adalah ikon Banyuwangi. Jadi bisa foto di sini menandakan kalau teman-teman udah sampai di Banyuwangi. Dan sebentar lagi kita sampai di pelabuhan. Sampai juga di pelabuhan Ketapang. Sebelumnya sudah pesan tiket kapal lewat aplikasi Verizi dan pastikan untuk mengisi data penumpang dengan benar ya. Pelabuhan ini beroperasi 24 jam. Di sepanjang jalan menuju pelabuhan juga banyak loket pembelian tiket kapal ya. Jadi nggak usah khawatir kalau nggak sempat beli tiket kapal lewat aplikasi. Karena untuk pemesanan lewat aplikasi itu jarak kita harus sejauh 2 km dari pelabuhan. Untuk naik ke kapal kita tinggal ikut antrian kapal mana yang siap berangkat. Kalau di tiket masuknya jam 7 tapi kita datangnya kepagian nggak apa-apa, langsung antri aja. Dengan durasi perjalanan sekitar 1 jam, kita bebas mau duduk di dalam, di luar, atau di dalam mobil. Masya Allah, tabarakallah, sebentar lagi kita sampai di tujuan yaitu Pulau Bali. Lagi entry keluar dari kapal pelabuhan Gilimanuk, alhamdulillah sampai juga. Pelabuhan ini berada di Taman Nasional Bali Barat, jadi nanti di sisi jalan kita akan ketemu segerombolan monyet-monyet penghuni asli dari Taman Nasional Bali Barat. Nah, di pelabuhan ini nanti kita akan dimintai data-data penumpang ya, maka dari itu saat input di aplikasi atau di loket dipastikan harus sesuai dengan yang kita input dan yang penumpang yang ada di dalam mobil begitu. Dan pada saat kita berangkat ini tahun 2022 masih dimintai data peduli lindungi gitu. Jadi untuk yang dewasa pastikan sudah melakukan vaksin yang kedua. Tapi ini kan udah tahun 2025 ya, itu mah udah lewat lah, alhamdulillah, masa-masa itu sudah terlewati. Sebenarnya ini video udah telat banget sih, cuman ya udah lah ya, buat sharing aja gitu buat teman-teman yang udah nontonin. Berapa sih kira-kira kisaran biayanya bensin dan tol untuk menggunakan mobil Mazda 2 hatchback? Untuk rinciannya nanti kita akan share di akhir video. Tonton terus ya sampai selesai.
Ini dia nih khasnya kalau kita sudah sampai di Bali, disambut dengan landmark Candi Gelung Kori Gilimanuk. Bener nggak tuh? Dari pelabuhan Ketapang menuju ke Sanur menempuh perjalanan sekitar 5 jam ya. Untuk teman-teman yang udah nonton, ini dia nih rincian biaya perjalanan darat dari Tangerang ke Bali. Teman-teman yang akan mau ke road trip juga, semoga menyenangkan ya, menambah pengalaman dan tetap hati-hati. Terima kasih yang sudah menonton, semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.